Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Kita ini selama ini terlalu banyak kasih ke BUMN, tapi Presiden sudah perintahkan supaya diberikan ke swasta. Ada hantu, ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi. Mereka ini seperti angin, dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Mereka kan tidak kelihatan tapi punya power. BKPM bisa apa? Krisis menghantam, sejumlah lapangan pekerjaan menghilang. Namun di sisi lain, seharusnya investasi gencar didatangkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Namun faktanya di lapangan upaya menggenjot investasi ternyata menemukan sejumlah masalah kusut, lebih kusut daripada benang kusut. Bahkan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ada sejumlah masalah besar yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Sejumlah masalah tersebut diantaranya. Selain sejumlah masalah tersebut, Indonesia masih menghadapi sebuah masalah besar, yakni penanganan COVID-19. Sebuah masalah yang sangat disoroti oleh investor, karena tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap trust mereka untuk berinvestasi. Di tengah upaya kita memerangi COVID-19 di tanah air, ternyata kita masih harus bergelut dengan masalah-masalah klasik. Bahkan meminjam istilah dari Kepala BKPM, masalah-masalah klasik itu diantaranya adalah hantu-hantu investasi. Sejauh mana realisasi investasi di tahun 2020? Kami memiliki datanya dari BKPM. Data berikut ini menunjukkan realisasi investasi di kuartal kedua pada tahun 2019. Bagaimana dengan kuartal kedua di tahun 2020? Ini adalah data realisasi investasi di kuartal kedua tahun 2020. Dua data ini menunjukkan bahwa realisasi investasi di kuartal kedua 2020 mengalami tren penurunan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Lalu kita bandingkan dengan data berikut ini. Data ini adalah data realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni 2019. Bandingkan dengan data ini. Ini adalah data realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni tahun 2020. Itu artinya realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni 2020 trennya mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bagaimanakah upaya BKPM untuk menggenjot investasi dan juga menangani hantu-hantu investasi? Ikuti perbincangan kami bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Adalah Bahlil Lahadalia, penggawa yang bertugas menggenjot investasi. Sebagai Kepala BKPM, ia mengaku ditugaskan oleh Presiden untuk segera menyelesaikan investasi mangkrak senilai 780 triliun rupiah yang menumpuk sejak 4 sampai 6 tahun silam. Hantu investasi adalah sorotan Bahlil. Ada hantu, ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi. Mereka ini seperti angin, dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Namun dari 708 triliun tersebut sudah mampu terrealisasi kurang lebih sekitar 413 triliun. Itu sudah tereksekusi dan sekarang sebagian sudah mulai melakukan groundbreaking. Nah, harapan kita ke depan tinggal kurang lebih sekitar 289 triliun kurang lebih. Ini akan terselesaikan insya Allah paling lambat tahun depan. Ya, karena perintah Bapak Presiden salah satu KPI untuk kami adalah bagaimana menyelesaikan investasi 708 triliun. Yang mangkrak itu. Yang mangkrak. Sebab apa?
Kalau kita berbicara tentang promosi, kita promosi itu penting dan sangat penting sekali. Namun kalau kita sudah promosi, yang ada di depan mata nggak kita selesaiin, bagaimana jadinya? Nanti akan menjadi pukulan balik bahwa kesan investor kepada negara kita, asiknya kita promosi, asiknya menyerang, tapi dalam negeri sendiri kita tidak selesaikan. Bertahan dan menyerang. Dalam arti kata menyelesaikan yang ada dan mencari yang dari peluang dari luar gitu ya. Ya. Pak Bahlil, ini soal hantu investasi ini menarik sekali istilah hantu investasi ini, apalagi tadi ditambahkan ada yang berdasi, ada yang tidak berdasi. Mereka kan tidak kelihatan tapi punya power. Ya. BKPM bisa apa, Pak Bahlil, untuk ngurusin ini? Tidak ada satupun institusi negara yang bisa mendeteksi secara regulasi untuk mengurus mereka ini. Yang bisa mengetahui itu hanyalah orang-orang yang pernah jadi hantu atau belajar ilmu hantu itu. Bagi pengusaha itu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua itu harus ada solusi dan cara harus ditemukan. Tadi kalau strategi dan juga cara dari BKPM untuk kemudian membereskan hantu-hantu yang nggak kelihatan tapi punya power. Ini banyak kok cerita teman-teman swasta, investor swasta begitu dihambat, kemudian diintimidasi. Ini strateginya apa dari BKPM? Kami bentuk tim dan langsung dikawal satu persatu. Jadi kami datangin pengusahanya dari investasi mangkrak contoh, kami datang tanyain apa masalah kalian. Ayo bikin tim dengan BKPM, BKPM datangnya satu-satu. Jadi metodenya tidak memakai pendekatan birokrasi. Metodenya pendekatan perkawanan, pendekatan entrepreneur. Jadi intinya kan win-win sebenarnya. Jadi di situ yang kami mulai buka. Banyak kalangan swasta yang tidak hanya merasa sulit dan dipersulit dalam berhadapan dengan perizinan, bahkan mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi. Berlahan-lahan ini kita harus selesaikan. Saya tidak menaifkan itu, bahwa itu memang ada, yes. Tapi saya baru 1 tahun kan, Oktober tanggal 23 Oktober besok baru 1 tahun di pemerintahan. Jadi insya Allah berlahan-lahan kita mulai melakukan perubahan. Memang membangun persepsi itu harus dengan tindakan, tidak bisa hanya dengan wacana. Tidak bisa hanya dengan slogan. Kerja nyata itu akan mendapatkan satu pengalaman baru yang akan dirasakan oleh orang terhadap dampak positif dari keterlibatan BKPM dalam menyelesaikan masalah mereka. Peta jalan dari BKPM ke depan, apa yang ingin dilakukan untuk investasi khususnya di Indonesia terkait khusus dengan penanganan hantu-hantu investasi yang berdasi maupun juga yang tidak berdasi? Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja adalah instrumen untuk memulai awal agar meminimalisir tidak terjadinya hantu-hantu itu. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini sangat penting untuk meminimalisir. Karena hantu itu terjadi kan banyaknya birokrasi, banyaknya jara. Itu satu. Yang kedua, saya punya keyakinan realisasi investasi di tahun 2020 awalnya kan 886 triliun, kemudian kita revisi menjadi 817 triliun. Itu insya Allah bisa tercapai. Nah, kalau ditanya roadmap apa yang akan dibangun ke depan, arahan Bapak Presiden dalam visi misinya, dalam kebijakan programnya itulah transformasi ekonomi. Sebagai seorang birokrat dan juga pengusaha, ia akan berjuang bersama pengusaha yang ia sebut sebagai pahlawan negara dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Ia mengatakan sudah sepatutnya ia yang kini duduk di pemerintahan dan elemen-elemen lainnya hadir secara bersungguh-sungguh menyelesaikan berbagai persoalan yang merusak iklim investasi. Tujuannya tidak lain, menggenjot realisasi investasi, menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, dan tentu pertumbuhan ekonomi. Testimoni Bapak dan juga teman-teman swasta, khususnya investasi di Indonesia apa, Pak? Lalu apa kata swasta terkait hantu investasi? Adalah Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara atau KCN, perusahaan joint venture dengan BUMN yang membangun proyek strategis nasional Pelabuhan Marunda. Pembangunan KCN tersendat hingga menginjak usianya yang ke-8. Widodo menginterpretasikan hantu investasi sebagai pihak-pihak yang selalu melakukan hambatan regulasi yang membuat investasi terhambat. Karena baginya, prinsip pihak swasta hanyalah 3 hal, yakni kecepatan, ketepatan, dan kepastian hukum.
Untuk khususnya proyek KCN, sampai hari ini belum bisa kita percepat. Karena sampai hari ini, sampai tahun ke-8 kan masih ada terjadi dispute di pemegang saham. Yang sebetulnya menurut kami dengan adanya waktu itu Pokja 4 sudah memberi rekomendasi, lalu meminta kita berdamai, ini bisa dilakukan percepatan. Cuma kan sayangnya di sini ada perbedaan konsep di pemegang saham. Berapa sih Pak tenaga kerja yang terserap di proyek strategis nasional? Ini kan proyek ini sebetulnya proyek hampir sebesar Tanjung Priok. Yang kita bangun itu 5.350 meter panjang dermaga dengan supporting area 100 hektar. Jadi kalau dengan itu cepat selesai, itu tentu ada ribuan tenaga kerja yang terserap. Karena kenapa? Di situ kan ada begitu bisa kapal sandar sekaligus 70 kapal. Ini tergantung besaran kapal. Lalu bisa ada armada logistik yang untuk bongkar muat. Lalu ada juga untuk karyawan yang bekerja dari baik yang di perkapalannya, yang semua saling turunannya, multiplier efek. Multiplier efek. Iya. Dan itu juga mendorong sebetulnya masyarakat sekitar ada lapangan kerja, jadi nggak terlalu jauh karena di situ kan berdekatan dengan misalnya rumah susun Marunda. Nah, ini tinggal bagaimana nanti pemerintah mendorong kita bekerja sama dengan swasta. Bagian-bagian mana yang bisa diserap di sini, tentu disesuaikan dengan level pendidikan. Menanggapi penyelesaian kasus investasi mangkrak yang dilakukan oleh BKPM dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Widodo mengaku investasi mangkrak di sektor pelabuhan belum termasuk dalam daftar penyelesaian. Bapak kan sudah mengalami berbagai macam tadi ketepatan, kecepatan, dan juga masalah kepastian hukum. Dihadapi juga tiga-tiganya. Testimoni Bapak dan juga teman-teman swasta, khususnya investasi di Indonesia apa Pak? Kami selaku pelaku swasta nasional, lalu dari teman-teman berpendapat dalam beberapa hal kita sebaiknya belum bisa bergabung dengan BUMN. Itu Kenapa? kesimpulan? Iya, kesimpulannya. Kenapa? Lebih baik kita pola kerjasamanya bukan joint venture. Makanya kalau kita lihat sekarang, perusahaan-perusahaan luar negeri masuk Indonesia lebih senang take over, bukan membuat baru. Di dunia perbankan, di banyak sektor demikian. Atau bekerja sama dengan swasta, membeli. Nah itu akan lebih cepat momentumnya. Itu lebih menguntungkan pihak swasta. Betul. Tapi soal multiplier efek lebih bagus yang mana Pak? Idealnya. Sebetulnya kalau multiplier effect kan harusnya yang join ini. Karena kan pemerintah itu membawa misi agent of development. Dia tahu semua informasi, dia tahu tentang perizinan, perundang-undangan. Ini kan harusnya kalau bisa berkolaborasi, ini akan sangat baik. Nah, bukan saya tadi, ini perlu diperjelas, bukan saya bilang bahwa kita nggak boleh bekerja sama, cuma polanya jangan joint venture. Kalau kita bikin PT, sama-sama pemegang saham, itu menurut saya saat ini masih belum ada contoh yang sukses dengan baik gitu. Citra iklim investasi yang saat ini justru sebetulnya sedang dibangun. Ya, ini mungkin yang bisa menilai adalah terutama pihak-pihak luar, Pak ya. Karena sebetulnya kalau kami mungkin kalau kita meminjam istilah bahwa pemerintah ini kan selalu mencari bagaimana meyakinkan investor baik dari luar maupun dalam negeri. Nah, kalau yang di dalam negeri aja tidak bisa selesai, ini kan akan menjadi catatan bagi orang-orang baik yang dari luar maupun dalam negeri untuk berinvestasi. Nah, ini yang mungkin harus cepat ditangani karena kami pun sebagai swasta lokal tidak mau dicap sebagai penghambat investasi. Karena kita nggak mungkin menjelaskan ke semua orang. Karena kita sendiri pingin bagaimana iklim di dalam negeri ini sebaik mungkin supaya kami bisa berinvestasi dengan baik. Karena kami bagian dari negara, kami ingin juga menunjukkan sebagai warga negara yang mendukung program pemerintah. Dalam kasus mangkraknya investasi di Pelabuhan KCN Marunda, Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu pemegang saham pun meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera melakukan proses groundbreaking bagi PSN yang tersendat hingga 8 tahun ini sebagai upaya perbaikan iklim investasi yang mengusung kecepatan, ketepatan, dan kepastian hukum.
Kita ini selama ini terlalu banyak kasih ke BUMN. Tapi Presiden sudah perintahkan supaya diberikan juga ke swasta. Catatan pihak investor swasta sangat mengapresiasi segala bentuk upaya dari pemerintah dalam membentuk satuan khusus dalam menggenjot realisasi investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, mereka berharap agar badan-badan apapun itu namanya harus memiliki kewenangan lebih, khususnya dalam penegakan hukum dan kewenangan investigasi kasus sengketa investasi B2B atau business to business. Saya menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pak, kalau tidak salah kan Pak Jokowi, Pak Presiden meminta Pak Luhut untuk agar realisasi investasi kita turunnya tidak lebih dari minus 5% Pak di kuartal ketiga. Ya satu sebenarnya menganukan kepada mereka, membangun confidence ya, membangun percaya diri bahwa kita betul melindungi investasi dia. Dan itu kita lakukan. Saya beri info kamu, ini ada dulu yang kita sebut Pok Jampat. Ya. Itu menyelesaikan hampir 900 triliun ya dispute di dalam investasi ke Indonesia. Jadi uang yang diselamatkan. Jadi kalau orang bilang ada yang ini tinggi, ini 890 tepatnya triliun. Yang kedua, kita menyelesaikan Omnibus Law ini. Ya. Jadi kalau Omnibus Law ini selesai, itu banyak peraturan-peraturan kita harmonisasi. Sehingga buat investor itu sangat baik. Sehingga kita harapkan nanti ease doing of business Indonesia akan naik. Baik. Pak Luhut, kalau saya baca data dari BKPM kan target realisasi investasi kuartal 3 itu kalau skala range dari pesimis hingga optimis kan 205 sampai 213 triliun ya Pak ya. Itu kira-kira kontribusinya kalau misalnya memang tercapai, kontribusinya pada perekonomian berapa ya, cukup persen? besar. Jadi kita berharap sekarang ini ya, kita ini mungkin bulan ini kita bisa lebih 100 triliun kita disburse ke bawah. Tadi kemarin hari Minggu lalu 96 triliun dari Pak Budi Sadikin saya lihat angkanya. Nah sekarang ini ada beberapa program yang kira-kira bisa kontribusi 15 triliun yang saya tahu, misalnya cashback itu, terus kemudian di UMKM ya, kemudian juga pariwisata dan seterusnya. Nah kalau ini jalan itu nanti bisa ya pasti lebih 100 triliun sampai akhir September. Anda sempat mengatakan bahwa di 2019 kan ada 177 kasus investasi yang berhasil diselesaikan dan berhasil mengamankan 880 triliun rupiah. 890 triliun. 890 triliun. Ini sampai saat ini update-nya seperti apa? Perusahaannya saat ini sudah banyak berjalan masuk atau mereka. Realisasinya seperti mereka apa? Happy. Rata-rata mereka bermasalah di apanya sih Pak? Ya kita tadi terlalu banyak aturan yang kita buat sendiri. Atau kau bermasalah dengan perusahaan itu, ya kita jadi jurinya. Atau ada mungkin yang meras-meras di sana sini, kita jurinya. Banyak Pak yang seperti ada. itu. Banyak, bukan ada. Soal sinergi BUMN dan swasta yang ternyata perlu digencarkan lagi, Luhut mengatakan saat ini swasta harusnya mendapat porsi yang lebih dan diberi berbagai kemudahan. Kita ini selama ini terlalu banyak kasih ke BUMN. Tapi Presiden sudah perintahkan supaya diberikan juga ke swasta, Dan ya sudah banyak swasta yang pegang. Hantu investasi bisa berbagai macam bentuknya. Mulai dari keruwetan aturan dan tumpang tindih yang membuat investor pusing 7 keliling, kebijakan yang berubah dan serba tidak pasti, dan hantu-hantu yang menunggangi terhambatnya regulasi yang memudahkan semua tahapan investasi. Termasuk COVID-19 yang masih menghantui keputusan berusaha. Pada akhirnya, semua berujung pada trust. Padahal investasi berujung pada penyediaan lapangan pekerjaan. Semua harus paham bahwa inti dari datangnya berkah pekerjaan bagi rakyat adalah kecepatan, ketepatan, dan kepastian hukum. Jangan sampai saat ini boleh, 5 tahun kemudian jadi dilarang. Kalau begitu, siapa yang mau menanamkan modal?
Metro TV, knowledge to elevate.